Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam kenal, nama saya Hari Akbar Sugiantoro. Saya salah satu dosen di Prodi Komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia, atau kedepannya nanti kita akan panggil mata kuliah ini dengan sebutan SPI. Oke, SPI ya teman-teman ya. Terkait dengan sistem politik di Indonesia, pasti teman-teman sudah berpikir, wah ini suatu hal yang kompleks banget ya, mata kuliah yang tampaknya menyebalkan karena ini akan membahas soal politik. Sayangnya saya akan menjawab, iya ini pasti akan menyebalkan karena melihat kondisi Indonesia saat ini juga pasti akan membuat teman-teman berpikir bahwasannya politik kita kacau-kacau banget ya. Nah, tetapi hal yang terpenting dari mata kuliah SPI adalah edukasi politik, sehingga kita tidak akan lagi dipimpin oleh orang-orang yang brengsek di bidang politik. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan anak-anak muda seperti teman-teman itu untuk belajar positif dan mengambil ilmu yang positif dari sistem politik yang ada di negara kita. Nah, pada kesempatan video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan apa sih itu sistem, apa sih itu politik gitu ya. Jadi kita akan memisahkan dulu antara definisi dari sistem dan definisi dari politik. Biar kita tahu urutannya secara sistematis. Nah, sistem ya teman-teman, apa sih sistem? Menurut Ludwig von Bertalanffy, sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang berada dalam keadaan yang berinteraksi. Nah, menurut Prajudi, sistem adalah suatu jaringan atau prosedur yang berkaitan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu usaha atau urusan. Nah, definisi sistem adalah unsur-unsur atau jaringan yang membentuk sebuah keterikatan untuk mencapai satu tujuan. Nah, gini dulu teman-teman. Untuk memahami sistem ini memang harus kita perlahan-lahan ya. Teman-teman sering pernah selalu menyalahkan sebuah sistem. Sistem itu apa sih? Ini salah sistem. Ini sistemnya nggak bener nih, gitu kan. Teman-teman juga sering kan, wah ini ngurus KTP ini sistemnya nggak bener nih. Akhirnya lama. Nah, pertanyaannya adalah sistem itu apa sih? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan definisi-definisi dari sistem itu ya. Nah, secara basically atau secara dasar, sistem itu sendiri adalah sebuah instrumen ya, instrumen atau pola-pola yang sangat luas, di mana saling antara satu instrumen dengan instrumen yang lain itu mempunyai keterikatan. Oke, mudahnya gini deh, saya ambil contoh gini, sebuah motor. Teman-teman tahu ya motor ya, kendaraan motor gitu. Mungkin motor saat ini itu yang lagi ngetren motor apa ya? Ya motor apapun itulah ya. Nah, pernah nggak sih berpikir teman-teman kenapa motor itu bisa berjalan? Pernah? Oke, ya benar teman-teman. Motor bisa berjalan maju ya tentunya ya. Mungkin ada juga bisa berjalan mundur. Nah, yang berjalan maju itu pasti dia karena mempunyai serangkaian sistem yang sistematis tentunya, di mana sistem tersebut yang akhirnya membuat motor itu berjalan. Masih bingung? Nah, kita bedah satu-satu. Contoh tadi misalnya seperti motor. Nah, di dalam motor itu ada serangkaian mesin, di mana serangkaian mesin itu adalah merupakan sebuah sistem terkecil dari motor. Contohnya seperti itu ya. Misalnya di dalam mesin tuh ada piston, ada rantai piston, lalu ada ring piston, ada oli, terus ada gearnya dan sebagainya. Nah, lalu dihidupkan melalui busi itu ya atau pengapiannya. Nah, tapi apakah ketika mesin motor itu hidup lantas motornya bisa jalan? Belum tentu kan teman-teman. Nah, untuk membutuhkan agar motor tersebut bisa jalan, maka dibutuhkan lagi sistem yang lain kan ya, serangkaian unsur-unsur yang lain atau elemen-elemen yang lain. Apa itu? Contoh rantainya, ada roda, lalu ada stangnya, dan yang terakhir ada pengemudi. Nah, itu merupakan sebuah sistem dari sebuah kendaraan bermotor. Kompleks kan? Contoh yang kecil tadi aja kompleks. Nah, itulah sistem di mana satu elemen atau unsur itu saling
berkaitan satu dengan yang lain. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui juga, keterkaitan itu juga mempunyai sebuah tujuan. Nah, kalau tadi tujuannya apa? Ya tujuannya agar motor tersebut bisa jalan gitu ya, bisa dikendarai oleh pengendara untuk kemanapun yang dia inginkan. Tetapi kan nggak mungkin kan, misalnya antara mesin, ban dan sebagainya tadi itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Mungkin apa enggak? Saya rasa nggak mungkin, itu aneh banget ya. Pasti itu wadidau sekali ya nanti ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ingat, yang perlu diingat adalah kalau ditanya definisi sistem itu apa? Jawabannya adalah sebuah unsur atau serangkaian unsur-unsur atau elemen-elemen yang mempunyai pola yang berbeda-beda, tetapi mempunyai keterikatan, lalu dan mencapai suatu tujuan. Nah, itu sistem ya teman-teman, atau biasa kita sebut dengan teori sistem. Nah, saya rasa sudah paham terkait dengan sistem. Kita masuk ke dalam pengertian atau definisi dari politik. Nah, politik itu apa sih? Oke. Nah, bagi banyak teman-teman mengatakan bahwa politik itu kejam. Banyak politik itu teman-teman beranggapan bahwasannya politik itu ibu tiri dan sebagai hal-hal negatif lainnya gitu ya teman-teman. Nah, kita akan membahas politik itu apa. Politik adalah teman-teman sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi, mendistribusikan kekuasaan baik di antara negara-negara maupun di antara hukum dalam suatu negara. Nah, ini menurut Max Weber. Nah, dari definisi ini, hal yang paling penting yang harus teman-teman ketahui bahwasannya adalah kata-kata mempengaruhi pendistribusian kekuasaan. Nah, ada kata-kata mempengaruhi inilah. Jadi politik itu ada proses mempengaruhi sesuatu ya, atas dan pendistribusian kekuasaan. Nah, selanjutnya politik menurut Miriam Budi Harjo adalah bermacam-macam kegiatan dalam studi sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan yang menyangkut dari seluruh masyarakat atau public goals dan bukan tujuan pribadi. Nah, yang perlu kita garis bawahi atau bold atau kita perhatikan dengan seksama dari pendapat Miriam Budi Harjo ini adalah di mana politik itu sebagai sarana untuk untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakat. Di sini disebut dengan public goals, jadi masyarakat. Nah, dan di sini perlu digarisbawahi lagi, bukan tujuan pribadi. Jadi politik adalah bukan sarana untuk memuaskan ego pribadi seseorang. Nah, agak beda kan pada saat ini di mana politik menjadi sarana egoisme seseorang untuk mendapatkan kekuasaan. Betul ya? Nah, seharusnya kita memaknai politik itu secara murni seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, lalu kesimpulannya politik itu apa sih? Nah, politik adalah seni interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan, keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, kenapa seni interaksi? Nah, disitulah letak dari uniknya politik, di mana seni itu adalah bagaimana di situ ada sebuah pertunjukan antara pemerintah dan masyarakat ya di dalam melaksanakan proses pembuatan kebijakan. Jadi hal ini adalah awal mula kesejahteraan rakyat tuh dari cara proses politiknya. Kita bisa melihat bangsa yang besar itu ketika proses politiknya sudah matang gitu ya teman-teman. Tidak mengecilkan bangsa kita sendiri. Bahwasannya kedewasaan politik di bangsa kita dipertanyakan ya teman-teman ya. Betul nggak? Saya rasa betul ya. Nah, seperti itu tadi ya, perlu dipahami itu ya. Nah, lalu apa sih sistem politik itu? Tadi udah ya, sistem udah, politik itu udah. Lalu sistem politik itu apa sih? Nah, sistem politik adalah
berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam satu unit atau kesatuan masyarakat negara. Nah, sistem politik itu adalah yang seperti tadi, di mana setiap unsur atau elemen di dalam sebuah negara ini berinteraksi untuk mencapai tujuan dari sebuah negara kita, negara Indonesia, di mana nanti di dalam sebuah sistem politik itu tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menjalankan pemerintahan ini. Nah, pemerintahan ini dijalankan untuk apa sih? Untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ketika negara ini belum bisa mensejahterakan rakyatnya, artinya ada yang salah dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, itu perlu kita nanti cari tahu bersama. Oke, cukup sekian video seri Sistem Politik Indonesia kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang bakal lebih seru tentunya. Selanjutnya kita berinteraksi di kolom komentar di bawah ini, atau juga nanti kita akan berinteraksi di forum e-learning Unisa, Learning Management Systemnya Unisa. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Tetap sehat, jangan patah semangat, lawan pandemik dengan pendidikan. Ciao.